Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas dalam tema mendingan good boy daripada playboy. Nah, gimana Bi? Kamu mau nanya nggak nih sama Uma Oki? Ya udah coba silakan nanya. Gimana apa? Ini nangis beneran. Gara-gara siapa? Kulit saya. Gara-gara suami. Enggak. Orang-orang kan di luar suka Ya, banyak gimana? perempuan-perempuan suka nangis. Pas Ricis tanya kenapa nangis, itu suka suami aku bikin aku nangis, gimana ya lah, jangan tanya sama saya, tanya sama Uma gitu. Baik, Masya Allah nih ya. Ternyata banyak sekali laki-laki di luar sana yang sering sekali menyakiti perasaan wanita. Bagaimana itu? Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang laki-laki yang menyakiti perasaan wanita, kita lihat teman-teman sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kalau kita mau pilih pasangan, lihat dari fisiknya, lihat dari keturunannya, lihat dari hartanya, sebaik-baiknya lihat dari agamanya. Kenapa sih lihat dari agamanya? Hasan Al-Basri menjelaskan, sahabat sekalian, ketika seseorang itu mencintaimu, kalau kita pilih dari agamanya, dia akan memuliakanmu. Tetapi kalau seseorang itu tidak mencintaimu, kalau dia punya agama yang baik, dia tidak akan zalim kepadamu. Jadi itu sebabnya kenapa salah satunya kalau kita mau pilih pasangan, maka pastikan agamanya yang baik karena dia tidak akan pernah bertindak zalim kepada istrinya. Seorang laki-laki yang baik akan paham bahwa seorang istri diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gelas-gelas kaca. Jadi kalau terlalu keras, dia akan mudah sekali menangis, dia akan mudah sekali retak, dia akan mudah sekali hancur. Dan kalau sudah hancur itu untuk merangkainya kembali itu memerlukan waktu juga. Rasulullah SAW juga mengingatkan sahabat-sahabat semuanya. Nah ini untuk para laki-laki yang mungkin selama ini masih cuek dengan pasangannya atau mungkin selama ini mengabaikan perasaan istrinya. Rasulullah ingatkan wanita itu, Abang Rian, wanita itu ini nih Icis ini ya, wanita-wanita ini pesan terselubung juga nih ya secara pribadi. Seperti apa namanya? Gelas-gelas kaca. Iya, gelas-gelas kaca dan juga seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau terlalu dikeraskan, seorang perempuan apabila terlalu dikeraskan dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan begitu saja dia akan tetap terus menjadi bengkok. Maka sebenarnya gampang sekali cara untuk mendekati wanita. Gampang sekali caranya untuk meluluhkan hati wanita. Dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Ada berbagai macam bahasa cinta, sahabat-sahabat sekalian, yang berbeda-beda di setiap orang. Kita harus temukan apa sih yang disenangi oleh pasangan kita. Bahasa cinta itu berbeda-beda. Ada yang bahasa cintanya dengan verbal, mengucapkan saya sayang kamu, I love you, dan sebagainya. Ada yang bahasa cintanya adalah dengan sentuhan fisik. Dia suka dielus, dia suka dipeluk, dia suka disayang-sayang. Ada yang bahasa cintanya suka memberikan hadiah, suka diberikan hadiah. Jadi seorang suami peka untuk memberikan hadiah. Ada yang bahasa cintanya misalnya memang quality time. Misalnya quality time atau dengan tindakan. Jadi seorang suami yang baik insya Allah ketika paham bahasa cinta, dia akan memahamkan dirinya sendiri kira-kira apa ya yang paling cocok untuk pasanganku supaya dia merasa disayangi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki yang senantiasa membuat perempuan-perempuan menangis, maka bagaimana dengan laki-laki yang seperti ini? Ketika dia memahami apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu begitu lembut sekali hatinya. Dibicarakan sedikit saja, kalau ada salah-salah kata, mungkin dia akan menangis. Maka untuk para laki-laki, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kadang-kadang lebih peka juga kepada istrinya. Tapi wahai para istri, tidak termasuk saya, kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan suami. Kadang-kadang istri ini ingin dimengerti oleh suami dengan cara yang tidak dimengerti oleh suaminya. Subhanallah. Bagaimana caranya? Kadang-kadang sang suami tanya, kamu kenapa? Kadang-kadang istri, kita suka mengatakan nggak apa-apa. Dalam hatinya kita ada masalah. Kenapa nggak diucapkan teman-teman sekalian? Buat komunikasi yang sehat antar suami istri. Kalau kita rasa nggak baik, kalau kita rasa sedang terluka, kalau kita sedang nggak baik-baik saja, katakan pada suami. Kadang-kadang suami nggak paham, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak ucapkan, kalau kita katakan kita baik-baik saja, suami akan merasa kita baik-baik saja. Sementara kita menangis terus-menerus dan suami meninggalkan kita dengan tertidur dan mengorok misalnya, karena dipikirnya kita baik-baik saja. Oleh karena itu, salah satu yang paling penting juga dalam hubungan suami istri adalah terciptanya komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik. Dan jangan lupa untuk senantiasa menerapkan bahasa cinta yang baik untuk pasangan kita. Semoga tidak ada laki-laki yang membuat perempuan-perempuan yang menangis. Dan para perempuan juga silakan untuk memahamkan suaminya kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan diam saja. Masya Allah, sebenarnya sih intinya tuh lebih ke suami menjadi lebih peka kalau istri itu lagi nggak enak hati, lagi tenang gitu. Kayak aku kan sayang kan, aku kan lebih peka dan aku juga selalu
Sering quality time, ya enggak? Emang Kasih iya, Cis? hadiah. Dan komunikasi. Dengan Bahasa komunikasi. cinta, ya enggak? Aku sering elus-elusin gitu. Kita bertiga menjadi Apa pemanis? manis. Aduh, Masya Allah, terima kasih Uma Oki. Nah, Rian mau ke Ustadz Ahmad Khan nih. Benarkah seseorang yang playboy bisa berubah menjadi seorang good boy? Dan biasanya apa yang membuat seorang playboy berubah menjadi good boy, Ustadz? Mau dijelasin ke dalam tausiahnya, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apa penyebab seorang yang playboy bisa merubah dirinya menjadi good boy? Ini pertanyaan nggak bisa dijawab kecuali oleh pelatih, ya. Pelatih. Iya, bukan pemain. Iya, Ya, jadi yang Coach. jawabnya harus pelatih. Iya, iya, iya. Waduh. Ada beberapa faktor yang bisa merubah seorang yang playboy itu menjadi good boy. Yang pertama disebabkan karena dia mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inna li ibadan idza sahahtu jismahu fa'ata'ani." Ila akhiril hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang kalau aku kasih badannya sehat, maka dia akan taat kepadaku. Dan ada di antara hambaku yang kalau aku kasih dia sakit, baru dia taat kepadaku. Dan ada di antara hambaku yang kalau aku kasih dia kaya, dia taat kepadaku. Dan ada juga di antara hambaku yang kalau dia aku kasih miskin, dia baru taat kepadaku. Dan ada juga di antara mereka yang ketika aku berikan teguran, aku berikan musibah, aku berikan azab, baru dia taat kepadaku. Maka bisa jadi seseorang yang playboy menjadi good boy kalau dia dapat teguran, yaitu berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak buktinya, harus apes dulu, harus dilabrak dulu, harus dipermalukan dulu di hadapan umum, baru kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah dirinya yang tadinya playboy menjadi good boy. Maka para playboy di luar sana, jangan sampai hal ini terjadi. Kalau sudah dipermalukan, kalau sudah diapesin nama Allah Subhanahu wa taala, nanti malunya seumur hidup, naudzubillah. Yang kedua, disebabkan seseorang itu karena mendapat taufik hidayahnya Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Sesungguhnya tidak ada taufik dan hidayah petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang berubah dari tidak baik menjadi baik karena hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa disebabkan karena diberi pasangan. Seseorang ketika menikah, maka dia akan berubah. Yang tadinya bandel jadi anak baik-baik, jadi suami yang baik. Kenapa? Karena di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa inna lahu wija." Kata Rasulullah, wahai para pemuda, apabila kau sudah punya kemampuan untuk menikah, maka segera menikah. Karena menikah itu punya pasangan, bisa menjaga pandangan mata dari melihat yang haram, bisa menjaga kemaluan daripada berzina atau berbuat maksiat. Tapi kalau belum punya kemampuan untuk menikah, banyak-banyakin puasa deh. Karena puasa juga bisa menjaga diri kita daripada kemaksiatan. Maka ini faktor ketiga. Seseorang bisa berubah yang tadinya playboy jadi good boy kalau dia menikah. Lalu kemudian yang keempat, ketika seseorang diberi keturunan, maka dia bisa berubah yang tadinya playboy bisa jadi good boy. Kenapa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi katakan, "Biru abakum tabirokum abnaakum wa ifu taifa anhum nisahum." Baktilah kalian kepada orang tua kalian, karena kalau kalian punya anak, anak kalian akan bakti kepada kalian. Dan jaga kehormatan harga diri wanita, karena kalau kalian nanti punya anak perempuan, kalian punya istri, maka kehormatan mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, playboy bisa berubah jadi good boy kalau dia mati. Kenapa? Fa'ilam tanfa'u nasihat fal mautu ghati'ahu. Kalau seandainya seseorang tidak bermanfaat untuk diberi nasihat, maka sesungguhnya kematian yang akan memutus dia dari keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Berarti sebenarnya ya Ustadz ya, pada saat kita playboy belum menerima apes dan diberi maaf kalau misalnya kesalahan atau ujian dari Allah, mendingan kita langsung tobat aja dan menjadi lebih baik, menjadi lebih good boy gitu aja sebenarnya ya. Jadi sebelum kita menerima apes ya, sebelum menerima apes langsung aja menjadi lebih baik gitu. Malah kadang-kadang sebenarnya. udah ada yang dikasih apes berkali-kali tapi masih nggak mau sadar juga sampai akhirnya Allah bikin apes yang ending. langsung end gitu ya. Iya, Masya klimaks. Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad. Terus di sebenarnya Ustadz Syam, ada nggak sih doa-doa agar wanita itu terhindar dari pria playboy? Ada nggak doanya Ustadz? Laki-laki juga dong agar terhindar dari playgirl kali ya. Oh iya mungkin. Jadi Iya, betul. jangan pria aja nih, yang cewek juga pasti ada kan yang gitu. Iya benar. Benar, Tapi benar, guruku benar. sedang Oke, Icis, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang doa, doa adalah senjata bagi seorang yang beriman dan doa juga tameng bagi orang-orang yang beriman.
Karena doa inilah kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sholat juga berisi dengan doa-doa? Bukankah orang yang sedang tawaf juga isinya adalah doa? Bukankah orang yang berpuasa sedang diterima doanya? Semua disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jalur doa. Maka doa-doa ini kalau kita katakan adakah doanya agar terhindar daripada perilaku buruk orang lain, atau bisa dibilang kalau tema hari ini membahas tentang playboy, maka doanya adalah ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Doa daripada surah Yunus ayat 85, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkan aku dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadi kalau bicara rahmat Allah itu banyak. Rahmat Allah bisa berisi kesehatan, rahmat Allah bisa berisi kekayaan, rezeki, rahmat Allah bisa berisi kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah bisa berisi perlindungan Allah kepada kita. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan aku daripada orang-orang kafir dengan rahmat-Mu ya Allah. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada orang-orang yang zalim. Karena di awal doa dengan mengatakan Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku sasaran fitnah, sasaran daripada tipu dayanya para playboy misalnya, sasaran daripada tipu dayanya para playgirl gitu ya. Inilah bahayanya kesetaraan gender nih, subhanallah. Jadi kalau dia lihat ada playboy, wah perempuan jangan mau kalah, harus jadi playgirl juga. Padahal keburukan itu bukan untuk disaingi, tapi keburukan itu adalah untuk dihapuskan bersama-sama. Maka Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Mungkin sama-sama kita baca agar jamaah di rumah juga bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah, sasaran keburukan daripada orang-orang yang berbuat jahat. Dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah dari orang-orang yang kufur, dari orang-orang yang kafir. Maka lengkap sudah ketika membaca doa dalam Al-Quran ini, ditambah doa dari baginda Nabi SAW yang senantiasa kita jadikan wirid pagi petang. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa maksud daripada doa ini? Dengan nama Allah yang tidak ada keburukan yang ada di langit dan ada bumi yang bisa menimpaku kecuali Allah izinkan. Artinya kalau doa ini bisa menghalangi racun, kalau doa ini bisa menghalangi virus, apalagi buaya. Kalau virus saja bisa terhalang daripada doa ini, virus yang partikel kecil sekali itu bisa dihalangi oleh Allah dengan doa ini, apalagi buaya yang bentuknya besar, apalagi buaya yang berkumis gitu ya, buaya yang necis gitu. Maka subhanallah, pasti Allah bisa melindungi kita. Wallahu taala. Masya Allah, berarti kita harus banyak baca-baca doa yang tadi tuh agar kita bisa terlindung, dan juga nggak hanya doa, tapi kita bisa berserah diri kepada Allah agar kita selalu terlindung dari yang jangan tidak lupa juga baik. memperbaiki diri, karena sebagaimana engkau berbuat, begitu pula engkau akan diperbuat. Baiklah, terima kasih Ustadz. Iya. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mobil. Nah, Ih, keren banget mobilnya. Pas Icis ada di sini jadi lincah gitu Iya. mobilnya. Kayaknya itu lebih menarik ya. Apa nih? Coba. dari jemaah. Wow. Bisa nggak? Bisa. Oke. Ini saya baca ya. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara balas dendam ke playboy ya Ustazah? Balas dendam. Kalau diinget-inget sih sakit hati banget lah. Ya, dia tega banget selingkuhin aku sama sahabatku sendiri. Wow, sahabat Siapa sendiri. Ya, Cis, jadi itu pertanyaannya adalah bagaimana apabila saya sudah terlanjur diselingkuhi, bagaimana cara balas dendam, Ya. ya kan? Kalau menurut Cis gimana, Cis? Coba impersonate dulu, Cis. Kirimin bunga. Coba. Gimana, Cis? Impersonate Coba, dulu, Cis. impersonate. Coba Cis. Ustazah Nanti baru Icis Uma menjawab. Izin Ustaz. Dia impersonate Uma Oki ceritanya. Iya. Gimana, Cis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membalas dendam ke
pada laki-laki yang menyakiti hati perempuan, apalagi sampai diselingkuhi. Cukup. Ketukar ya? Takut joknya diambil. Durasi ceramahnya habis nanti ya. Ceramahnya habis. Langsung aja jemaah Islam itu indah, mohon maaf. Jadi tadi Icis bertanya tentang tema pada hari ini, subjudul pada hari ini adalah bagaimana nih Cis? Dan bagaimana kita semua kalau seandainya kita diselingkuhi kemudian kita merasa sakit hati dan kita ingin balas dendam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Siapapun yang berbuat serong, berbuat curang, berbuat khianat, nggak usah capek-capek. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha teliti, Allah Maha membalas dengan sedetil apa yang dikerjakan. Jadi kalau ada seseorang yang berkhianat dengan kita, atau seseorang yang berbuat serong, atau seseorang yang berbuat curang, Allah mengetahui dan Allah membalas perbuatan tersebut. Ketika seseorang berbuat dosa, sesungguhnya dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Ketika seseorang sedang berbuat maksiat, sesungguhnya dia sedang jahat kepada dirinya sendiri. Jadi jangan pusing dengan itu teman-teman sekalian. Fokus kita adalah pasti sakit hati, manusia biasa, pasti merasa terluka, manusia biasa, karena kepercayaan kita dikhianati. Minta sama Allah SWT untuk tenangkan hati terlebih dahulu. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa menghadapinya. Dan kemudian cari waktu yang baik untuk kita bicarakan apa penyebabnya. Kenapa seseorang itu melakukan perbuatan seperti itu. Mungkin, lagi-lagi, ada kesalahan pada diri kita, ada kekurangan pada diri kita, yang sehingga karena itu dia mencari dengan yang lain, itu membuat kita harus introspeksi diri dan perbaiki diri. Kemudian yang kedua, bicara baik-baik. Kenapa hal itu terjadi? Atau mungkin dia khilaf, atau mungkin dia berbuat salah tanpa sadar, ataupun yang lain-lainnya. Itu kembali kepada diri kita. Kita tahu bahwa setiap orang berbuat salah. Kita pun pernah berbuat salah, teman-teman sekalian. Kita pun adalah manusia yang tidak bersih. Kita manusia yang kotor. Kita manusia yang penuh dengan aib. Kenapa orang sayang pada kita? Kenapa orang hormat sama kita? Karena Allah tutupi siapa sesungguhnya diri kita. Karena Allah tutupi semua keburukan diri kita. Sehingga kita yang terlihat di depan orang, semuanya yang baik-baik saja, teman-teman sekalian. Ketika orang itu berbuat salah, kita juga manusia yang pernah berbuat salah. Maka kalau dia betul-betul berbuat salah dan pada akhirnya dia mengakui, dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Sahabat-sahabat sekalian, berhenti, menyesal, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan dia yang kemarin. Maka minta sama Allah kekuatan untuk bisa memberikan kesempatan. Kalau teman-teman mau untuk memberikan kesempatan. Sebagaimana kalau kita berbuat salah, kita juga ingin memperbaiki kesalahan kita dan ingin diberikan kesempatan. Maka apa bahayanya kalau teman-teman ikut membalas? Tidak akan pernah ada habisnya. Keburukan dibalas dengan keburukan, keburukan dibalas dengan keburukan, dendam dengan dendam, dendam dengan dendam. Nggak akan ada habisnya teman-teman sekalian. Maka kita lihat, kita fokus untuk menyelesaikan masalah, kita fokus untuk berbuat baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Kesabaran kita Allah akan balas. Kita memberikan kesempatan kepada orang yang kita cintai, Allah akan membalas semua kebaikan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Keburukan sebiji zarrah juga Allah akan balas. Jadi kita nggak perlu pusing dengan dosa orang lain, kita ingin balas, nggak perlu pusing karena Allah Maha Adil atas setiap perilaku hamba-hambanya. Jadi untuk teman-teman semua, tenangkan diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Dengan begitu insya Allah, tambah doa ya, Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan begitu selesai sudah yang kemarin, kita buka lembaran baru, kita mau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, asal kita menjadi qurrata a'yun, tunjuk mata, tunjuk hati, insya Allah. Subhanallah, terima kasih Uma. Berarti intinya kita tuh harus bersabar dan gak perlu membalas deh. Toh ntar sakit hati itu pasti bakal sembuh sendiri dan merasakan lega, pastinya bahagia banget gitu. Terima kasih Selalu Uma. ada kebaikan dalam setiap pemaafan kepada orang lain. Amin, insya Allah. Insya Allah kita selalu bahagia semua. Kenapa Cis? Mau impersonate lagi Cis? Enggak, ini ada nih. Ada nih. Aku tahu gimana cara mengetahui orang-orang playboy bisa setia dan bertobat. Tar dulu. Gimana? Ada. Aku Kamu suka ngintip-ngintip, nggak boleh tahu. Kok nggak boleh ngintip-ngintip? Enggak, ini aku udah tahu halal. pokoknya. Ini daripada dari tadi perhara rumah tangga mulu. Acara rumah tangga nih. Iya, udahlah jamaah. Setelah yang satu ini kita lanjutkan lagi, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Aku lihat dikit deh. Apalagi tuh. Everywhere I go,